Baik. Bagaimana kalau yang kita ghibahin adalah beda agama, non-muslim? Ya, itu sama juga, tapi kebaikan yang hadir kepadanya bukan berarti pahala sholat kita, pahala zakat kita, lebih ke kebaikan duniawi. Jadi kan manusia itu ada solehnya, ada dua nih. Solehnya terbagi dua manusia. Ada soleh sosial, ada soleh spiritual. Kalau soleh spiritual adalah soleh yang hubungannya kita sama Allah, sholat, puasa, haji, zakat, ya. Ada soleh sosial. Soleh sosial nih orang soleh tapi hubungannya bukan cuma sama Tuhan, tapi sama manusia. Dia sama manusia baik, lisannya terjaga, nggak pernah fitnah, nggak pernah gibah. Ini soleh sosial. Nah, ketika kita ngomongin kawan kita, pahala kita kan berpindah, betul. Bahkan ketika gibahin kawan kita, seolah-olah kita lagi makan bangke saudara kita sendiri. Bangke tikus saja kita lihat, enek kita. Gimana bangke kawan kita sendiri kita makan? Itu perumpamaan orang yang menggibahkan orang lain. Lalu bagaimana kalau yang digibahin non-muslim pun kebaikannya diambil sama dia, tapi kebaikan secara sosial atau hal duniawi saja. Bukan maksudnya kita udah dijamin masuk surga, kita gibahin dia, surga kita pindah ke dia. Itu urusan Allah ya. Paling tidak kebaikan yang sudah kita tanam dalam membantu sesama, itu Allah beri buat dia kebaikannya. Entah rizki dia lebih banyak, entah hubungan dia dengan pasangan lebih baik, ya. Itu kan hak seluruh makhluk ya, manusia ya, walaupun beda agama. Tapi ada yang soleh spiritual, hubungannya langsung sama Allah. Nah, itu gak pindah sama dia. Tapi kalau itu yang kita omongin sesama mukmin sama muslim, amal soleh yang pernah kita lakukan, baik itu amal soleh hubungan sosial maupun amal yang berkaitan dengan Allah, itu dipindahin buat orang yang kita gibahin. Jadi kalau pengen dapat pahala, jadi orang yang sering digibahin. Pahala banyak nih, pengen dapat pahala banyak ya. Ya udah deh, saya sabar aja digibahin. Kenapa? Pahala dia pindah sama saya, pindah terus. Kita tarik terus tuh pahala, ya kan? Terus kalau pengen pahala kita sia-sia, rajin-rajin gibahin orang. Tuh, datang ke majelis taklim sia-sia. Kenapa? Pulang majelis taklim gibahin orang, hilang amalnya semua, pahalanya. Ya, maka bijaklah kita dalam bersosialisasi, baik itu hubungannya dengan manusia ataupun hubungannya dengan Allah. Karena kalau kita bikin dosa sama Allah, minta ampunnya sama Allah doang. Tapi kalau kita ghibah, fitnah, ini dosanya bukan cuma sama Allah, tapi sama manusia juga. Makanya kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin, ciri taubat yang sebaik-baiknya adalah, satu, dia taubatan nasuha, bukan taubat sambel. Bener-bener taubat nasuha, bener-bener, gak diulang-ulang. Yang kedua, dia minta ampun sama Allah. Yang ketiga, lisannya gemar mengucap astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ini lisannya gemar minta ampun sama Allah. Yang keempat, kalau dosanya itu berkaitan sama manusia, tiga ini gak cukup. Minta ampun sama Allah, sholat taubat, ya, gemar mengucap istighfar, taubatan nasuha, itu cuma sama Allah. Tapi kalau sama makhluk dosanya ditambahin satu lagi, minta maaf sama orang yang disakiti. Jadi kalau pernah fitnah orang, langsung datangi, saya minta maaf ya, saya pernah fitnah dulu. Kita gibahin orang itu, mohon maaf dari kemarin saya gibahin terus, mohon maaf, malu ustazah minta maaf, ya nggak apa-apa, itu lebih baik, jujur. Ya, mohon maaf kemarin ABCD dan lain sebagainya. Ini cara bertobat ketika kesalahan kita bukan cuma kepada Allah tapi juga kepada makhluknya.